Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kopi Pahit Beneran dimanapun kalian berada, mudah-mudahan selalu sehat, panjang umur, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan akan membaca beberapa lembar daripada kitab Qurratul Uyun. Mudah-mudahan dari bacaan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya insya Allah kita dapat gunakan dalam kehidupan keseharian kita dalam rumah tangga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi babin nikahi minal ihya'i, dan pada bab nikah dalam kitab Ihya dikatakan inna awwala man yata'allaku birrajuli yaumal qiyamati ahluhu wa waladuhu, bahwa paling pertama perkara yang akan berkaitan dengan seorang laki-laki, yaitu kepada kita yaumal qiyamati, nanti di akhirat, ahluhu wa waladuhu, yaitu keluarganya dan anaknya. Jadi pertama nih yang menempel, yang mengait kepada kita, yang akan minta pertanggungjawaban kita, yaitu anak dan keluarga kita. Fayuqifunahu baina yadayillahi ta'ala. Mereka dihadapkan di hadapan kita dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini khusus kepada kepala rumah tangga, ya, hati-hati dalam mengarungi bahtera rumah tangga, memberikan servis yang terbaik, baik itu kepada istrinya ataupun kepada turunan-turunannya. Wa yaquluna, mereka berkata, istri kita berkata, anak kita berkata, apa yang mereka katakan? Ya Rabbana, wahai Tuhan kami, khudh bihaqqina minhu, ya Allah, ambillah hak kami yang terdapat pada suamiku, yang terdapat pada bapakku. Kenapa mereka itu menuntut akan haknya di pengadilan Allah Subhanahu wa taala terhadap ayahnya sendiri, terhadap suaminya sendiri? Karena li'annahu ma'allamana ma najhalu, karena dia adalah sosok suami, karena dia adalah sosok ayah, ma'allamana, yang tidak pernah mengajarkan kami, ma najhalu, apa yang kami tidak tahu. Ini penting bagi kita seorang suami atau seorang ayah memperbaiki dari keilmuan kita, sehingga ilmu itu akan kita gunakan untuk menasihati istri kita, menasihati anak kita, yang pada akhirnya kelak di akhirat kita tidak dituntut oleh mereka, karena kita sudah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, qu anfusakum wa ahlikum naro, jagalah oleh kalian wahai kaum laki-laki, anfusakum, diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, berarti anak dan istri, naro, dari sengatan api neraka. Bahkan terlebih zaman sekarang, bahwa kita terlalu tasamuh, terlalu toleransi, kita sibuk memperhatikan akhirat kita, tapi tidak menghiraukan akhirat keluarga kita. Siapa orang yang dia rajin ibadah dengan sholatnya, tapi dia tidak ada perhatian penuh kepada keluarganya terhadap sholatnya, maka nanti di akhirat dia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kafir. Dalam kitab ini dikatakan seperti itu, ya, kitab Qurratul Uyun. Ya, wa in kana musallian, sekalipun bapaknya itu atau suaminya itu rajin sholat. Nah, ini penting bahwa keluargalah pertama yang harus kita dakwahi, pertama yang kita harus ajarkan, pertama yang harus kita didik, kita bina adalah istri dan anak kita masing-masing. Maka siogiannya jangan terlalu tasamuh, jangan terlalu toleransi atau meremehkan akan perintah-perintah Allah terhadap anak dan istri kita. Harus agak ketat, ya. Karena apa? Ketika mereka berdosa, mereka melanggar aturan-aturan Allah, mereka nanti di akhirat akan mendebat. Li'annahu ma'allamana ma najhal.
karena suami saya, karena bapak saya tidak mengajarkan apa yang kami tidak tahu, sehingga kami terjerumus kepada larangan-larangan Allah. Wa kana yud'imuna al-harama wa nahnu la na'lamu. Ya Allah, ambil hak kami. Kenapa? Wa kana yud'imuna al-haram. Karena dia seorang bapak dan dia seorang suami yang memberikan makanan kepada anaknya, kepada saya dari perkara yang haram. Wa nahnu la a'lamu. Padahal saya tidak mengetahui, saya tidak tahu dari mana uang itu didapat, dari mana makanan itu diraih. Yang saya tahu hanya makan. Karena saya tidak tahu, maka pada hari ini bila saya disiksa ya Allah, maka saya minta pertanggungjawaban terhadap suami saya, terhadap bapak saya. Itu bahaya. Jadi penting bagi kita sebagai suami mencari rizki yang halal, mencari ma'isyah yang baik, karena apa yang kita berikan kepada keluarga kita itu akan dipinta pertanggungjawabannya di hadapan Allah, terlebih akan dituntut oleh keluarga kita. Fayattasulahum minhu wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yalqa Allah ahadun bidzambin a'zama min jahalati ahlihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan dengan hadisnya, la yalqallaha ahadun, tidak ada seseorang pun yang menghadap kepada Allah bidzambin, dengan membawa satu dosa azama yang lebih besar, min jahalati ahlihi, dari dosa bodohnya keluarga. Tuh. Maka ketika keluarga kita tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, tidak tahu mana yang halal, mana yang haram, maka itu hakikatnya adalah kita menghadap kepada Allah dengan membawa dosa yang paling besar yang tidak ada tandingannya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jadi kita di sini dinasihati oleh para ulama, oleh hadis Rasul, bahwa jangan kita ceroboh dalam mengarungi bahtera rumah tangga kita, karena apa yang kita miliki itu merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyia-nyiakan amanah, maka kita menyia-nyiakan akan titipan Allah. Jika kita menyia-nyiakan titipan Allah, maka kita termasuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Naudzubillah, summa naudzubillah. Maka penting kajian ini harus saya sampaikan, terlebih bagi kita sekalian, bahwa kajian-kajian tentang rumah tangga ini siogianya lebih kita prioritaskan, karena supaya kita tahu bagaimana mengarungi, mengolah, mempola rumah tangga kita yang secara islami. Adapun nanti berhasil atau tidaknya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya kita sudah berusaha. Jadi yang baru tahu silahkan Anda kaji lagi, memperbaiki diri dengan keilmuan-keilmuan. Yang sudah tahu maka perbaiki lagi dengan perbanyak menasihati kepada keluarganya. Wa qala asy-Syaikh Abu Ali bin Khaju rahimahullah fi syarhi Urjuzah al-Imam al-Mubdi ma nasahu. Syekh Abu Ali bin Khaju dalam syarah Urjuzah Imam Mubdi ada satu nas yang beliau kutip. Mana fal wajibu ala kulli man, maka bermula yang wajib atas setiap manusia, istara'ahullahu, yang dia minta akan peternakannya, ra'iyatan, akan domba-dombanya, akan ternaknya. Ya, kita kan diibaratkan itu, kata Rasul, kullukum ra'in, kalian adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan kalian akan dipinta pertanggungjawaban atas ra'iyah kalian, yaitu rakyat yang diurus. Ya, kita yang sudah nikah maka akan ditanya atas ra'iyah kita, yaitu anak dan istri.
Apa yang wajib kepada kita selaku seorang suami? Apa yang wajib kepada kita selaku bapak dari anak-anak kita? Ayyamuru fiha bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Bahwa kita harus memerintah perkara-perkara yang baik. Jangan sampai kita terlalu lengah dalam urusan-urusan agama, karena urusan agama itu menjadi salah satu kewajiban kita selaku suami dan selaku seorang bapak. Jadi hadirin rahimakumullah, pemirsa Kopi Pahit Beneran yang dirahmati oleh Allah, siogianya kita memperbaiki diri dan memperbaiki keluarga dan turunan kita sebelum kita dapat mengubah ya keadaan yang di luaran yang sudah memang carut marut. Paling tidak kita harus bisa membentengi, memberikan edukasi terhadap keluarga kita supaya keluarga kita menjadi orang-orang yang mengerti dan tertanam di dalam sanubarinya nilai-nilai keagamaan yang pada akhirnya dia tahu larangan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman yang dikatakan oleh Nabi Allah Ibrahim kepada putra-putranya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Wahai anakku, wahai istriku, apa yang akan kau sembah? Apa yang kau akan patuhi? Apa yang akan kau taati? Min ba'di, setelahku. Ini kekhawatiran seorang bapak, kekhawatiran seorang suami sampai sedemikian rupa bahwa khawatir didikan dia selama dia hidup akan terbuang sia-sia ketika dia sudah tidak ada. Khawatir ini anak yang tadinya soleh menjadi tidak soleh, anak istri yang soleh ketika dia sudah mati maka menjadi tidak solehah lagi. Ini kekhawatiran. Maka penting bagi kita memupuk diri kita dan kita ajarkan keluarga kita untuk selalu diingatkan kepada perintah-perintah Allah dan mencegah dari perkara yang munkar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman kanat zaujatuhu au amatuhu la tusalli. Andaikan kalaulah ada istri atau hamba sahayanya atau anaknya la tusalli, mereka tidak salat, fahuwa muhasabun ala dzalik, maka sang suami, maka sang bapak itu akan dihisab atas perbuatan yang demikian itu. Tuh, jadi apa yang terjadi dari istri kita itu imbasnya kepada kita. Maka pentingnya kita mencari wanita yang salehah, ya, mencari yang salehah, al mar'atus salehah. Apa? Wa khair ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ini perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salihah. Kendatipun tidak 100%, paling tidak cari yang mereka menurut kepada kita dan carilah mereka yang mau mempunyai pondasi dasar agama. Supaya apa? Ini yang kita khawatirkan. Orang yang istrinya, orang yang anak turunannya tidak sholat, maka dosanya mengalir kepada ayahnya, kepada suaminya. Fahuwa muhasabun ala dzalik. Kenapa ini bisa terjadi? Karena semasa hidupnya sang suami tidak pernah memerintahkan istrinya untuk sholat, tidak memerintahkan istrinya untuk puasa, tidak memerintahkan anaknya untuk sholat, pun demikian hal-hal yang wajib malah tidak pernah diperintahkan oleh sang suami, maka keberadaan ini akan menjadi satu hisaban berat bagi sang ayah atau suami kelak di yaumul jazaa. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, makanya kita harus benar-benar dalam mengarungi bahtera rumah tangga ini. Jangan sampai hanya sebatas seksual, jangan sebatas sosial ya. Kita udah nikah, kita pamerkan. Namun lebih dari itu, ada kewajiban-kewajiban yang harus kita penuhi, yang harus kita taati, yaitu mendidik, membina, mengarahkan keluarga kita dan menjaga keluarga kita daripada sengatan api neraka.
Wa fi ba'dil athar, dan dalam sebagian athar itu pendapat sahabat ya, qaul sahabat namanya athar. Apa dikatakan? Annaman kanat lahu zaujatun, orang yang punya istri, aw abdun, atau punya hamba sahaya, pembantu lah kalau sekarang, pembantu ya. Aw banunun, atau punya anak. La yusalluna, mereka tidak enggan salat, mereka tidak mengindahkan perintah Allah. Wa samahalahum fi dzalik, dan dia bertoleransi, memberikan kelonggaran atas perbuatan tersebut. Tidak salat dibiarkan saja, istri tidak salat dibiarkan saja, anak dibiarkan saja, begitupun pembantu, orang yang ada di rumah kita dibiarkan saja tidak melakukan salat. Fa'innahu yuhsyaru yaumal qiyamah ma'atarikis shalah, maka orang itu nanti akan dikumpulkan bersama orang-orang yang meninggalkan sholat. Naudzubillah. Wa in kana musallian, sekalipun suaminya, tuannya, bapaknya adalah orang yang tukang sholat. Ya Allah, ini begitu berat ya. Wa katsirun minan nas, banyak sekali dari manusia zaman sekarang, yadribu zaujatahu, dia berani memukul istrinya, berani menghardik istrinya, berani mengomelin istrinya. Wa amatahu, amatnya juga, pembantunya, ketika ada kesalahan dia berani memukul, dia berani mengomentari. Wa amdahu wa auladahu ala tafritihim fi amri dunyahum, padahal kesalahan mereka masalah urusan duniawi. Gara-gara duit hilang sedikit diomelin, gara-gara mobil lecet sedikit diomelin, gara-gara tidak apik dalam urusan dunia diomelin. Dia tidak peduli, membabi buta dalam memberikan sanksi kepada mereka, padahal perkaranya adalah perkara dunia. Itu banyak tuh sekarang. Tapi wala yaf'alu dzalik ala tafrihihim fi amrid dini, malah mereka tidak peduli ketika orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita dia ceroboh dalam masalah agama. Istri, anak tidak sholat diabaikan, dibiarkan begitu saja. Yang padahal semua itu adalah lebih penting dan lebih prioritas daripada urusan dunia kita. Walaysa lahu hujjatun indallah, nanti tidak ada hujah di hadapan Allah. Nggak ada hujah, nggak ada alasan bahwa ketika kita membiarkan hal itu terjadi di keluarga kita, maka di hadapan Allah kita tidak dapat berhujah, tidak dapat berdalil, tidak dapat beralasan. Siogianya kita itu menyuruh, wahai istriku yang cantik, sholatlah engkau. Jangan engkau sengaja tinggalkan sholatmu, karena sholat bukan perintahku, tapi perintah Tuhanmu. Wahai anakku, engkau sekarang sudah dewasa, mempunyai kewajiban agama. Sholatlah, bawa matilah perintah agama supaya engkau selamat. Jangan sampai engkau sekarang memberikan beban kepadaku, kelak di akhirat pun memberikan beban. Wahai pembantu, kau kerja di sini, siogianya perhatikan sholatmu, karena kau akan diberikan gaji atas dasar perbuatan baikmu. Kita tidak begitu. Kalau tidak ada upaya untuk memperbaiki diri, upaya memperbaiki keluarga, maka nanti kita nggak bisa berdebat dengan Allah. Kalau kita udah nyuruh, kita bisa punya alasan. Amartuhum falam yasmau, ya Rabb, mereka menuntut haknya pada hari ini, saya akan membalas tuntutan mereka dengan ungkapan amartuhum falam yasma'u, saya udah nyuruh, saya sudah memerintahkannya untuk melakukan hal yang diwajibkan olehmu, tapi falam yasma'u, mereka tidak mau mendengarkan, mereka tidak mau mengindahkan perintahkan.
Falau alimu annahu yashukku alaihi tarkuhum lissalah, andaikan mereka tahu bahwasanya sangat sekali bahaya dalam meninggalkan sholat, kama yashukku alaihi, sebagaimana itu berat, sulit kepadanya, idza absadu ta'aman wa shibahu ma tarakuha, apabila mereka merusak makanan dan seumpamanya, ma tarakuha, maka dia tidak akan meninggalkannya sholat tersebut. Apabila dia tahu betapa sulitnya mencari makan, apabila mereka tahu akan hal-hal ini, bahwa dia menjadi tanggung jawabnya nanti di akhirat, maka dia tidak akan meninggalkan sholat. Jadi pada intinya kita ini harus kerjasama. Suami sholat, istri pun sholat, anak pun sholat. Jangan sampai terjadi dalam Al-Quran ini terjadi kepada kita. Mana al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'd ala ba'din aduwwun illal muttaqun. Bahwa teman kita yang satu dengan yang lain menjadi musuh. Gara-gara apa? Teman yang tidak soleh. Maka penting bagi kita menjadikan teman terdekat kita, anak dan istri kita, teman yang soleh. Illal muttaqun, orang-orang yang takwa kepada Allah. Supaya apa? Tidak bisa mendebat di hadapan Allah kelak, karena dia sudah kita imbaukan, sudah kita peringatkan untuk melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ruwiya 'anin nabi annahu qala, dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, man istara'ahu Allah ra'iyatan falam yuhidha bin nasihah lam yurah raihatal jannah. Siapa orang yang dia mempunyai angonan, dia mempunyai rakyat, kemudian dia tidak menjaganya dengan nasihatnya, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ini terdapat dalam hadis Bukhari dan hadis Muslim sahih, ya. Jadi bahwasanya Rasulullah ini sangat-sangat berpesan, khairukum li ahlih, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Bukan hanya fasilitas duniawi yang diberikan, namun fasilitas ukhrawi juga diperhatikan. Karena itulah pada malam hari ini, pada kesempatan kali ini, mari kita perbaiki lagi diri kita, perbaiki keluarga kita untuk menyongsong masa depan kelak di akhirat kita, orang-orang yang selamat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.